Huawei Watch D ini merupakan smartwatch yang epic ya, mampu mengukur blood pressure atau tekanan darah tanpa gimmick-gimmick. Bahkan ada built-in micro pump, ada pompa angin di dalam bodinya sehingga bagian strapnya ini bisa mengembung ya, kayak yang ada di tensimeter. Niat banget ya, ini sebuah inovasi yang patut diapresiasi dan dikasih tepuk tangan. Tepuk tangan dulu lah. Anyway, smartwatch ini udah aku pakai sekitar ya hampir semingguan lah. Udah nemenin aku tidur, olahraga, dan kegiatan ini itu segala macam. Plus minusnya langsung aku beberin aja. Sektor desainnya cukup beda sih dengan kompetitor sekelasnya ya. Ini bentuknya persegi panjang. Ya kayak si Huawei Watch Fit 2 ya, tapi di sini lebih bulky dan wujudnya cenderung sporty lah ya. Dan ketika nangkring di pergelangan tanganku tampak sedikit kegedean. Ini ya tanganku kecil soalnya ya. Tapi masih proporsional lah. Dan strapnya juga lebar, mungkin guna mengakomodasi airbagnya. Ya kalian nggak salah denger ya, ada airbagnya. Airbagnya ada di sandwich ya, di tengah-tengah sini. Jadi ketika dilakukan pengukuran tekanan darah, airbagnya ini akan menggembung terisi angin ya, dipompa melalui bodi smartwatchnya sehingga membuat strapnya makin ketat agar dapat dilakukan pengukuran tekanan darah layaknya di tensimeter pada umumnya. Sekedar info, dalam kemasan terdapat ukuran strap yang lebih kecil sih, ukuran M ya. Ini defaultnya ukuran L, aku pakai ukuran L udah pas sih ya sebenarnya, jadi nggak aku ganti strapnya. Dan untuk menentukan strap mana yang cocok, sebelumnya bisa diukur dulu keliling pergelangan tanganmu ya, pakai guide-nya ini udah tersedia dalam kemasan ya. Untuk ganti strapnya silahkan lihat buku manualnya ini ya, kalau aku lihat prosesnya rada ribet. Intinya ketika dipakai nggak boleh longgar ya posisinya, harus benar-benar fit ya, karena kalau longgar proses pengukuran blood pressure, tekanan darahnya bakal gagal. Gini ya, kudu kencang. Nah, untuk mengukur tekanan darah posisinya wajib sambil duduk seperti ini. Tinggal dipencet tombol health-nya terus dipilih measure. Dan pastiin posisi tangan juga kayak di gambar petunjuknya ya. Dan kalau udah ngikutin petunjuknya dengan bener, maka pengukurannya bakal berhasil. Bahkan prosesnya mostly lebih cepat daripada pakai tensimeter Omronku. Sekarang coba ini ya, coba ngukur secara langsung ya. Dan bila di-compare dengan tensimeter Omron punya aku ini ya, si Huawei Watch D mostly menghasilkan hasil pengukuran yang sedikit lebih rendah daripada tensimeter Omron. Selisihnya nggak signifikan sih. Nah, pertanyaannya adalah apakah smartwatch ini bisa menggantikan tensimeter? Bukan kapabilitasku untuk menjawab ya. Aku bukan pakar medis, bukan medical engineering ya. Aku tuh siapa sih? Aku tuh cuman remahan kerupuk ya, yang suka bacot di YouTube. Intinya selama hampir semingguan penggunaan, menurutku fitur pengukuran tekanan darah di sini so far terbilang reliable ya. Dan aku harap sih untuk penggunaan jangka lama juga demikian. Yang pasti adalah prosesnya tidak ribet ya, karena tidak perlu dikalibrasi secara berkala dengan tensimeter, sehingga jauh lebih praktis. Ya di merek sebelah kayak gitu ya soalnya ya. Sebut saja Galaxy Watch Series 4. Kalau yang series 5 aku belum jajal sih, aku belum review ya. Dan kayaknya juga demikian ya, kudu dikalibrasi dulu, correct me if I'm wrong ya. Dan sebenarnya smartwatch yang mampu mengukur tekanan darah saat ini cuma bisa dihitung jari sih jumlahnya ya. Bahkan Apple Watch aja sampai sekarang juga nggak bisa ya. Nggak tahu nanti Apple Watch yang mau launching sebentar lagi ya. Kayaknya sih juga nggak bisa. Sekarang beralih ke sektor lainnya ya, sektor apa nih? Sektor layar kali ya. Untuk smartwatch dengan ukuran yang cukup gede kayak gini, layarnya termasuk kecil ya. Namun warnanya cukup vibrant, visibilitas di outdoor juga baik, always on display juga ada, tapi selama pemakaian nggak aku aktifin karena ya tentu bikin boros baterai ya. Sedikit keluhanku adalah untuk navigasi ke sana kemari kadang suka ada sedikit micro delay. Semoga bisa diimprove di sistem update selanjutnya. Dan ketersediaan watch face ya, jadi watch face-nya sebenarnya banyak banget ya, bisa di download dari aplikasi Huawei Health-nya ya, di Android atau di iPhone. Aku selama pengetesan pakainya Android sih, aku nggak jajal di iPhone ya. Dengan desain
yang beberapa cakep, beberapa bahkan ya rada norak. Dan sekedar info, pada saat awal pairing ke smartphone Androidku, aku kudu pakai aplikasi Huawei Health yang di luar Play Store ya, agar si Huawei Watch D-nya ini bisa dikenali. Bisa di-download di app galeri ya. Linknya aku sertain di deskripsi video. Jadi tampaknya app yang ada di Play Store belum diupdate ke versi terbaru, dan setelah terpairing aku langsung dapet singkatku 3 kali sistem update ya. 3 kali coy, banyak banget. Anyway, kapabilitas lainnya. Jadi di sini juga bisa ngukur ECG ya, EKG. ECG apa udah ngerti ya pasti ya, nggak perlu aku jelasin. Tapi ECG di sini kok setelah aku dapat sistem update jadi nggak ada ya. Menghilang, aku cari-cari nggak nemu. Sebelumnya seingatku ada ya, tapi aku waktu dulu itu belum jajal malah karena udah terlanjur aku update. Apakah ini untuk sementara waktu dinonaktifin, atau mungkin coming soon, atau mungkin lagi disempurnain, atau mungkin baru tersedia untuk beberapa negara tertentu kayak yang ada di smartwatch lainnya ya. Jadi di Apple Watchku, Apple Watch Series 4 akan ada ECG ya, tapi sampai sekarang nggak bisa aktif di region Indonesia. Nggak tahu ya, mungkin ada protokol, ada standar tertentu agar ECG bisa aktif pada suatu negara. Mungkin ada birokrasinya atau gimana, nggak tahu. Intinya semoga segera dihadirin ya fitur ECG-nya ya, karena ya fitur tersebut juga jadi daya tarik utama dan sangat berfaedah buat jantung. Dan kalau untuk mengukur blood oxygen pastinya sanggup ya, prosesnya juga cepat, bisa mengukur tingkat stres juga, mengukur suhu kulit juga mampu ya, suhu kulit ya bukan suhu tubuh. Dan yang paling aku demen adalah fitur sleep trackingnya. Di sini menyajikan data yang menurutku sangat informatif, sangat komplit, detail, bahkan ada skornya, indikatornya ya, kayak gini, sehingga bisa jadi patokanku. Aku rasa hasil sleep tracking yang disajiin beneran merefleksikan kondisi tidurku ya. Soalnya kalau skornya rendah, maka ketika aku bangun tidur aku merasa tidak fresh, kurang seger ya. Dan aku rasa fitur sleep trackingnya tidak ecek-ecek ya. Lalu gimana dengan fitur tracking workout alias olahraganya? Klaimnya terdapat lebih dari 70 jenis olahraga yang supported. Ya cukup banyak sih. Yang aku demen adalah built-in GPS-nya. Jadi sebelum mau mulai tracking olahraga outdoor mampu mendetek posisi awal dengan sangat cepat ya. Lalu ada fitur auto pause yang sangat bisa diandelin dan nggak pernah fail selama pengetesanku. Untuk data yang disajiin dari tracking olahraganya juga cukup komplit. Aku paling demen nama hitungan performanya ini, terutama estimasi recovery time-nya ya. Buatku pribadi ini sangat kepake ya. Kalau hitungan average speed-nya beda tipis bila di-compare dengan GPS sepedaku si Wahoo Element Roam. Yang agak beda paling maksimum speed sama distance-nya ya. Walaupun nggak terlalu jomplang perbedaan angkanya. Minusnya adalah smartwatch ini tidak bisa mengukur elevation ya, altitude ya. Jadi data kita climbing udah sejauh mana tidak ada infonya. Kemudian bagi penggemar olahraga renang, sorry to say smartwatch ini cuman support water resistant IP68 ya. Tidak 5 ATM atau bahkan 10 ATM seperti yang ada di kompetitornya. Jadinya nggak bisa dipakai buat nyelam ya. Dan untuk renang kayaknya juga tidak direkomendasikan karena aku cari-cari tracking workout olahraga renang juga nggak ada di sini. Ya mungkin karena keterbatasan hardware kali ya. Mengingat di sini kan ada lubang pompa untuk ngisi airbag-nya tadi yang udah aku sebut di awal ya. Sehingga ya bisa dimaklumi lah. Terus apa lagi nih, Bluetooth call. Bluetooth call tidak bisa ya, jadi kalau ada telepon masuk yang nongol adalah notifnya, ada telepon masuk berdering kayak gini dan ada opsi untuk nutup teleponnya atau balas pakai template SMS yang udah tersedia. Kalau untuk chat WA maka preview-nya bakal nongol di sini, tapi buat balas chatnya dari smartwatch-nya tidak bisa. Dan seperti yang sering aku bilang ketika aku review smartwatch adalah kalau pengen bisa yang buat balas-balas chat, silahkan pakai smartwatch yang basisnya Android Wear atau mungkin Apple Watch. Dengan konsekuensi baterainya tentu sangat boros ya, paling cuma 2, 3, 4 hari. Kalau di sini kan klaimnya bisa tahan 7 hari. Seingatku pas 4 hari pemakaian baterainya tercatat ada di 52%. Aktivitas besarnya adalah udah aku bawa nyepeda outdoor sebanyak 2 kali ya. Jadi aku rasa klaim battery life-nya mungkin bener. Aku belum ngetes secara lebih mendetail sih. Oke, Huawei Watch D cocoknya buat siapa? Yang pertama adalah buat para kalian yang punya darah tinggi, punya hipertensi. Ya mungkin pengen terus memantau blood pressure-nya, maka bisa dilakuin dengan mudah via smartwatch ini ya. Kepake banget buat pas traveling sih. Jadi ya daripada bawa tensimeter yang gede, mending ngukurnya pakai ini ya. Dan buat para orang-orang berumur juga sangat cocok ya. Mungkin buat para bapak dan ibumu, karena kalau orang udah berumur tentu resiko penyakit-penyakit yang kayak gitu lebih gede ya.
Namun buat kalian yang mementingkan fashion, tentu smartwatch ini tidak cocok ya. Kurang cocok karena kurang stylish ketika dibawa kondangan. Wujudnya kurang bling-bling. Intinya hidup sehat secara tidak langsung bisa dicapai dengan bantuan smartwatch ini berkat kehadiran pengukuran tekanan darah yang menjadi salah satu strength-nya ya. Hipertensi darah tinggi bila tidak diatasi tentu akan merembet ke penyakit yang lebih serius ya, kayak misalnya stroke, jantung, gagal ginjal. Ya makanya kurangin yang namanya begadang ya. Tidur yang cukup, jangan ngerokok, kurangi gorengan, jangan lupa olahraga dan makan buah yang banyak. Ini jadi kayak channel kesehatan ya. Yowes gitu aja ya. Oh belum harganya ya. Harganya aku kelupaan ya. Harganya ini 5 jutaan. Apakah mahal? Menurutku harganya pas ya. Karena ya kompetitor sekelasnya belum ada yang bisa ngukur tekanan darah dengan sesimpel, sepraktis, dan semeyakinkan di sini ya. Dan inovasi kayak gini patut diacungi jempol ya. Dan ada kemungkinan mungkin smartwatch ini akan aku jadiin salah satu smartwatch favoritku di tahun ini, kalau tidak ada yang lebih bagus sih dari sisi kesehatannya ya. Yowes gitu aja ya videonya ya, jangan lupa untuk olahraga.